أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah wa azzakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki nama Al-Fattah, yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkannya. Maka Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. InsyaAllah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, yaitu namanya yang maha agung, Al-Fattah. Al-Fattah, yang maha pembuka dan maha pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita, agar dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi keputusan yang terbaik. Lebih daripada itu, dalam semua kebaikan-kebaikan dunia kita, apalagi kebaikan agama kita, akhirat kita, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu rezeki yang halal, membuka pintu-pintu rahmatnya, membuka pintu-pintu pengampunannya, dan sekian banyak makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha indah ini, yaitu Al-Fattah. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam dua ayat yang terkenal. Pertama, dalam surat Saba ya, ayat 26. Surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan, membuka keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dan dialah Al-Fattahul Alim, yang maha pemberi keputusan, yang maha pembuka kebaikan, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna, kepada Allah sajalah kita bertawakal, bersandar, berserah diri. Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan dengan benar. Nah, inilah dua ayat yang menyebutkan
nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini, sehingga oleh para ulama ditetapkan sebagai Al-Fattah sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, seperti Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah mencantumkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini sebagai salah satu di antara nama-namanya yang maha indah. Jadi kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, di sini kita akan menelaah lebih lanjut ya tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini. Maka Al-Fattah sesuai dengan asal kata secara bahasa Al-Fath, ya. Al-Fath kita ketahui artinya adalah membuka, lawan daripada menutup. Kalau kita mengatakan Fataha Zaidun Al-Baba, Zaid membuka pintu, ini artinya lawan dari menutup. Maka secara as, seperti diterangkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah oleh Imam Ibnu Faris, secara asal kata Al-Fatah artinya adalah membuka, yang berarti lawan dari menutup. Kemudian nanti dari asal kata membuka ini, karena membuka ini nanti pengertiannya banyak, luas pengertiannya, dari inilah kemudian diambil cabang-cabang dari arti asal ini, seperti memutuskan, ya, menghukumi. Kemudian Al-Fath juga diartikan kemenangan, kemudian kesuksesan. Ya, ini nama-nama yang diambil dari asal nama tersebut. Sehingga sebagian dari para ahli bahasa ada yang mengartikan Al-Fattah itu, ada yang mengartikannya seperti Al-Fairuz Abadi dengan Al-Hakim, yang memberikan hukum atau keputusan. Ibnul Athir juga menyebutkan arti yang lebih luas lagi, bahwasanya Al-Fattah itu adalah yang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Juga arti lain menunjukkan arti memberikan hukum di antara hamba-hambanya. Inilah pengertian dari Al-Fattah. Maka Al-Fattah termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung arti yang luas, yang menunjuk dari satu makna. Ya, kemudian penjabaran dari nama ini, Imam Al-Hafidh, Imam Ahlu Tafsir Ibn Al-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan di atas, surat Saba di atas, wa huwal fattahul alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemberi keputusan, maha pembuka kebaikan, dan maha mengetahui. Ibnu Jarir waktu menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wallahul qadil alimu bil qada'i baina khalqihi li'annahu la takhfa anhu khafih wa la yahtaju ila syuhudin tu'arrifuhu al-muhifta minal mubtil. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-qadhi, hakim, pemberi keputusan yang maha mengetahui apa yang diputuskannya di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha memberi keputusan, yang maha mengetahui keputusan yang diberlakukannya di antara hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang samar di hadapannya, sehingga dia tidak membutuhkan adanya saksi untuk memberitahukan kepadanya siapa yang benar di atas siapa yang salah. Jadi subhanallah, ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la takhfa alaihi khafiyah. Al-mukhainatal a'yun, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dia maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Oleh karena itu di hadapan Allah nanti semua keputusan akan seadilnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kezaliman-kezaliman, penyimpangan dalam hak manusia, maka akan ditunaikan dengan seadilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang mengambil hak orang lain, menyembunyikan sesuatu yang haknya bukan miliknya, meskipun dia pandai bersilat lidah, meskipun dia pandai menggunakan berbagai macam cara di dunia untuk menyembunyikan hak tersebut, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti maha mampu untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menampakkan segala sesuatu yang di hadapan yang dilakukan oleh manusia, meskipun disembunyikan dan tidak terlihat oleh orang yang lainnya. Ingatlah nasihatnya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu beliau mengatakan, wa tazayyanu lil ardil akbar, bersiapkanlah dirimu
untuk menghadapi hari ditampaknya segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'rafuna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu kalian semua akan dihadapkan di hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Maka inilah di antara penjabaran dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kemudian jadi menggabungkan nama yang pengertian daripada Al-Fattah berdasarkan pengertiannya secara bahasa. Karena itu lebih lengkap pengertian daripada Al-Fattah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini disebutkan oleh para ulama artinya adalah huwa alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha wa la rada li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya dan memutuskan perkara mereka dengan apa yang diinginkannya. Dia memberikan anugerah, memberikan minnah, melimpahkan anugerah ke siapa yang dikehendakinya dengan anugerah apapun yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak hukumnya, yang bisa menghalangi keputusannya dan perintahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Makna ini yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat kedua, "Ma yastahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Kenikmatan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala, limpahkan atau bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegahnya. Dan apa-apa yang Allah halangi dari manusia, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya setelah itu. Dan dia adalah zat yang maha perkasa, lagi maha memiliki hikmah, memiliki hukum. Inilah makna daripada Al-Fattah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memiliki kandungan yang sangat indah, yang sangat agung, yang dengan ini seseorang pantas untuk menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai nama yang sering diucapkannya dalam doa-doanya untuk dia meminta rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala memerinci nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini dengan perincian yang lebih lengkap dalam keterangan beliau. Kata beliau bahwasanya nama Al-Fattah ini dengan pengertian tadi itu memiliki dua macam arti yang sangat besar. Yang pertama, kembali kepada arti al-hukum. Jadi makna yang pertama, jadi beliau mengatakan lil fattah inayan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah itu memiliki dua arti. Yang pertama, kembali kepada makna hukum. Al-Fattah artinya memberikan hukum. Maksudnya, dialah yang alladzi yaftahu baina ibadihi yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi isabati at-ta'iina wa 'uqubati al-'asina fid dunya wal akhirah. Yaitu yang memutuskan dan menetapkan hukum bagi hamba-Nya dengan ketentuan syariatnya. Jadi dialah yang memutuskan kepada hamba-Nya perkara mereka dengan ketentuan syariatnya, dan juga memberikan ganjaran orang yang mentaatinya serta azab siksaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya di dunia dan di akhirat. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba tadi ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita dialah yang akan menghimpun kita pada hari kiamat nanti, kemudian memberikan keputusan benar, yaitu hukum. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dengan kebaikan yang sekecil apapun akan dibalas. Demikian pula
yang berbuat keburukan, na'udzubillahi min dzalik, meskipun kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan perbuatan baik biji debu pun, maka dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji debu, dia akan mendapatkan balasannya. Ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama adalah memberikan hukum dalam artian menghukumi hamba-hambanya dengan syariatnya yang berlaku di dunia. Kemudian balas dari Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya dengan kebaikan atau balasan kebaikan, dan di akhirat nanti dengan berbagai macam siksaan yang inilah yang disebutkan dalam pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, makna yang kedua, yaitu fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Membuka bagi hambanya, membukakan semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat bagi hambanya. Inilah pengertian fathah yang kedua. Ini yang ditunjukkan dalam surat Fatir ayat kedua tadi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, bukakan bagi manusia pintu-pintu rahmat, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya atau menahannya. Jadi manfaat dan rahmat, kebaikan bagi manusia dunia, apalagi kebaikan bagi agama, kebaikan dalam agama bagi hamba-hambanya. Dialah yang membukakan pintu-pintu hati yang terkunci untuk diberikan hidayah ke dalam hati tersebut. Kemudian dialah yang menghiasi hatinya orang-orang yang beriman dengan tauhid, dengan keimanan yang sempurna, dengan pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jadi memahami iman yang benar ini juga termasuk pengertian fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membuka hati manusia untuk menerima keimanan, untuk memahami nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dialah yang membukakan hati manusia untuk istiqamah, teguh di atas jalan yang benar. Lebih khusus daripada itu, dialah yang membukakan hati orang-orang hamba-hambanya yang dicintainya dan yang mencintainya untuk selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menegakkan tauhid, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya, untuk selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini makna yang sangat agung, yang tentu sekali lagi sangat dibutuhkan oleh orang yang beriman untuk selalu diucapkannya. Nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam setiap doa-doanya. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya Allah, bukakanlah hatiku untuk mudah menerima keimanan yang benar, untuk mengenal-Mu dengan pengenalan yang sebenarnya, untuk memahami kandungan dari nama-nama-Mu yang maha indah dan sifat-sifat-Mu yang maha mulia. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal, yang dengan Engkau kuatkan aku untuk beribadah kepadamu, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Innaka antal fattah, sesungguhnya Engkau adalah maha fattah, maha pembuka kebaikan, maha pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala, para dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Jadi termasuk membukakan pintu-pintu rezeki yang halal. Kemudian menyediakan, membukakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya jalan keluar rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka sungguh ini pintu-pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya ini sangat luas sekali. Maka dari sinilah para pendengar muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, dari sinilah kita mengetahui rahasia kenapa kebanyakan para ulama menulis buku mereka dengan judul kata-kata Al-Fath. Lihat kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari ini pembukaan dari Al-Bari, ini Al-Bari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fathul Bari juga tulisannya Imam Ibnu Rajab, juga Syarah Sahih Bukhari. Ada lagi nanti Fathul Rabbil Bariyah. Syarahnya Aqidah Hamawiyah punya Syekh Utsaimin. Ada juga Fathul Qawiyul Mubin. Dan banyak daripada buku-buku yang ditulis oleh para ulama menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ini
kitab Fathul Qadir misalnya, tafsirnya Imam Syaukani Fathul Qadir, kitab akidah yang terkenal Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan buku-buku yang lainnya. Apa sebabnya? Karena mereka meminta pembukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menulis buku ini dengan baik, dan mereka meminta agar buku ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hati manusia untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima tauhid. Makanya kitab Fathul Majid disebutkan dengan kata-kata Al-Fatih, agar mereka meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah ini untuk menjadi sebab hati manusia akan bercahaya dengan tauhid dan terhindar dari perbuatan syirik, diisi dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menempuh segala sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo fillah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini sangat pantas untuk kita selalu renungkan artinya, dan kita sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan nama ini agar benar-benar kita mendapatkan kebaikan dan juga terwujud dalam diri kita pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Roja rahimakumullah wa azzakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki nama Al-Fattah, yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkannya. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Insyaallah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, yaitu namanya yang maha agung, Al-Fattah. Al-Fattah, yang maha pembuka dan maha pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita, agar dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Roja rahimakumullah wa azzakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki nama Al-Fattah, yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkannya.
Maka alhamdulillah kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, yaitu namanya yang Maha Agung, Al-Fattah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka dan Maha Pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita agar Dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi keputusan yang terbaik. Lebih daripada itu, dalam semua kebaikan-kebaikan dunia kita, apalagi kebaikan agama kita, akhirat kita, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu rezeki yang halal, membuka pintu-pintu rahmatnya, membuka pintu-pintu pengampunannya, dan sekian banyak makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha indah ini, yaitu Al-Fattah. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam dua ayat yang terkenal. Pertama, dalam surat Saba ya, ayat 26. Surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan, membuka keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dan Dialah Al-Fattahul Alim, yang maha pemberi keputusan, yang maha pembuka kebaikan, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma, 'ala Allah tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. 'Ala Allah tawakkalna, kepada Allah sajalah kita bertawakal, bersandar, berserah diri. Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haq, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan dengan benar. Nah, inilah dua ayat yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, sehingga oleh para ulama ditetapkan sebagai Al-Fattah, sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, seperti Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitabnya Al-Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah wa azzakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa
memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki nama Al-Fattah, yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. InsyaAllah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, yaitu namanya yang Maha Agung, Al-Fattah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka dan Maha Pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita, agar Dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi keputusan yang terbaik. Lebih daripada itu, dalam semua kebaikan-kebaikan dunia kita, apalagi kebaikan agama kita, akhirat kita, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan pintu kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu rezeki yang halal, membuka pintu-pintu rahmatnya, membuka pintu-pintu pengampunannya, dan sekian banyak makna daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, yang Maha Indah ini, yaitu Al-Fattah. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah ini disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam dua ayat yang terkenal. Pertama, dalam surat Saba ya, ayat 26. Surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi, wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpunkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan, membuka keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dan Dialah Al-Fattahul Alim, yang Maha pemberi keputusan, yang Maha pembuka kebaikan, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, kepada Allah sajalah kita bertawakal, bersandar, berserah diri. Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haq, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan dengan benar. Nah, inilah dua ayat yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah ini, sehingga oleh para ulama ditetapkan sebagai Al-Fattah, sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, seperti Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah mencantumkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini sebagai salah satu di antara nama-namanya yang Maha Indah. Jadi kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, di sini kita akan menelaah lebih lanjut ya tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah ini. Maka Al-Fattah sesuai dengan
asal kata secara bahasa al-fath ya. Al-fath kita ketahui artinya adalah membuka, lawan daripada menutup. Kalau kita mengatakan fataha Zaidun al-baba, Zaid membuka pintu, ini artinya lawan dari menutup. Maka secara asal seperti diterangkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah oleh Imam Ibnu Faris, secara asal kata al-fatah artinya adalah membuka, yang berarti lawan dari menutup. Kemudian nanti dari asal kata membuka ini, karena membuka ini nanti pengertiannya banyak, luas pengertiannya, dari inilah kemudian diambil cabang-cabang dari arti asal ini, seperti memutuskan, ya, menghukumi. Kemudian al-fath juga diartikan kemenangan, kemudian kesuksesan. Ya, ini nama-nama yang diambil dari asal nama tersebut. Sehingga sebagian dari para ahli bahasa ada yang mengartikan al-fathah itu, ada yang mengartikannya seperti Al-Fairuz Abadi dengan al-hakim, yang memberikan hukum atau keputusan. Ibnul Athir juga menyebutkan arti yang lebih luas lagi, bahwasanya al-fathah itu adalah yang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Juga arti lain menunjukkan arti memberikan hukum di antara hamba-hambanya. Inilah pengertian dari al-fathah. Maka al-fathah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung arti yang luas, yang menunjuk dari satu makna. Ya, kemudian penjabaran dari nama ini, Imam Al-Hafidh, Imam Ahlu Tafsir Al-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan di atas, surat Saba di atas, wa huwal fattahul alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi keputusan, maha pembuka kebaikan, dan maha mengetahui. Ibnu Jarir waktu menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wallahul qadir alimu bil qada'i baina khalqihi li'annahu la takhfa anhu khafiyah wa la yahtaju ila syuhudin tu'arrifuhu al-muhitta minal mubtil. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah al-qadhi, hakim, pemberi keputusan yang maha mengetahui apa yang diputuskannya di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha memberi keputusan, yang maha mengetahui keputusan yang diberlakukannya di antara hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang samar di hadapannya, sehingga dia tidak membutuhkan adanya saksi untuk memberitahukan kepadanya siapa yang benar di atas siapa yang salah. Jadi subhanallah, ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la takhfa alaihi khafiyah. Al-mukhailatal a'yun, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dia maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Oleh karena itu di hadapan Allah nanti semua keputusan akan seadilnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kezaliman-kezaliman, penyimpangan dalam hak manusia, maka akan ditunaikan dengan seadilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang mengambil hak orang lain, menyembunyikan sesuatu yang haknya bukan miliknya, meskipun dia pandai bersilat lidah, meskipun dia pandai menggunakan berbagai macam cara di dunia untuk menyembunyikan hak tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti maha mampu untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menampakkan segala sesuatu yang di hadapan yang dilakukan oleh manusia, meskipun disembunyikan dan tidak terlihat oleh orang yang lainnya. Ingatlah nasihatnya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu beliau mengatakan, wa tazayyanu lil ardil akbar, bersiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari ditampaknya segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'rafuna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu kalian semua akan dihadapkan di hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Maka inilah di antara penjabaran dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kemudian jadi menggabungkan nama yang pengertian daripada Al-Fattah berdasarkan pengertiannya secara bahasa. Karena itu lebih lengkap pengertian daripada Al-Fattah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini disebutkan oleh para ulama artinya adalah huwa alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha
wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha' wa la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya, dan memutuskan perkara mereka dengan apa yang diinginkannya. Dia memberikan anugerah, memberikan minnah, melimpahkan anugerah ke siapa yang dikehendakinya dengan anugerah apapun yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak hukumnya, yang bisa menghalangi keputusannya dan perintahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan dan rahmat Allah berikan kepada manusia. Makna ini yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Kenikmatan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegahnya. Dan apa-apa yang Allah halangi dari manusia, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya setelah itu. Dan dia adalah zat yang maha perkasa, lagi maha memiliki hikmah, memiliki hukum. Inilah makna daripada Al-Fattah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memiliki kandungan yang sangat indah, yang sangat agung, yang dengan ini seseorang pantas untuk menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai nama yang sering diucapkannya dalam doa-doanya untuk dia meminta rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala memerinci nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini dengan perincian yang lebih lengkap dalam keterangan beliau. Kata beliau bahwasanya nama Al-Fattah ini dengan pengertian tadi itu memiliki dua macam arti yang sangat besar. Yang pertama, kembali kepada arti al-hukum. Jadi makna yang pertama, jadi beliau mengatakan lil fattah inayan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah itu memiliki dua arti. Yang pertama, kembali kepada makna hukum. Al-Fattah artinya memberikan hukum. Maksudnya, dialah yang alladzi yaftahu baina ibadihi yahkumu bainahu bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi isabati at-ta'iina wa uqubatil 'asina fid dunya wal akhirah. Yaitu yang memutuskan dan menetapkan hukum bagi hamba-hambanya dengan ketentuan syariatnya. Jadi dialah yang memutuskan kepada hambanya perkara mereka dengan ketentuan syariatnya, dan juga memberikan ganjaran orang yang mentaatinya serta azab siksaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya di dunia dan di akhirat. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba tadi ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah wa azzakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki nama Al-Fattah, yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan
rezeki yang dihalalkannya, maka alhamdulillah kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, yaitu namanya yang Maha Agung, Al-Fattah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka dan Maha Pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita, agar dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi keputusan yang terbaik. Lebih daripada itu, dalam semua kebaikan-kebaikan dunia kita, apalagi kebaikan agama kita, akhirat kita, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu rezeki yang halal, membuka pintu-pintu rahmatnya, membuka pintu-pintu pengampunannya, dan sekian banyak makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha indah ini, yaitu Al-Fattah. Kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam dua ayat yang terkenal. Pertama, dalam surat Saba ya, ayat 26. Surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan, membuka keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dan dialah Al-Fattahul Alim, yang maha pemberi keputusan, yang maha pembuka kebaikan, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna, kepada Allah sajalah kita bertawakal, bersandar, berserah diri. Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haq, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan dengan benar. Nah, inilah dua ayat yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, sehingga oleh para ulama ditetapkan sebagai Al-Fattah sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, seperti Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah mencantumkan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini sebagai salah satu di antara nama-namanya yang maha indah. Jadi kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, di sini kita akan menelaah lebih lanjut ya tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Maka Al-Fattah sesuai dengan asal kata secara bahasa Al-Fath ya. Al-Fattah kita ketahui artinya adalah membuka, lawan daripada menutup. Kalau kita mengatakan Fataha Zaidun al-Baba, Zaid membuka pintu, ini artinya lawan dari menutup. Maka secara seperti diterangkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah oleh Imam Ibnu Faris,
Secara asal kata al-fatah artinya adalah membuka, yang berarti lawan dari menutup. Kemudian nanti dari asal kata membuka ini, karena membuka ini nanti pengertiannya banyak, luas pengertiannya. Dari inilah kemudian diambil cabang-cabang dari arti asal ini, seperti memutuskan, ya, menghukumi. Kemudian al-fath juga diartikan kemenangan, kemudian kesuksesan. Ya, ini nama-nama yang diambil dari asal nama tersebut. Sehingga sebagian dari para ahli bahasa ada yang mengartikan al-fathah itu, ada yang mengartikannya seperti al-fairus abadi dengan al-hakim, yang memberikan hukum atau keputusan. Ibnul Athir juga menyebutkan arti yang lebih luas lagi, bahwasanya al-fathah itu adalah yang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Juga arti lain menunjukkan arti memberikan hukum di antara hamba-hambanya. Inilah pengertian dari al-fathah. Maka al-fathah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung arti yang luas, yang menunjuk dari satu makna. Ya, kemudian penjabaran dari nama ini, Imam Al-Hafidh, Imam Ahlu Tafsir Ibn Al-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan di atas, surat Saba di atas, wa huwal fattahul alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi keputusan, maha pembuka kebaikan, dan maha mengetahui. Ibnu Jarir waktu menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan, Wallahul qadil alimu bil qada'i baina khalqihi li'annahu la takhfa anhu khafih wa la yahtaju ila syuhudin tu'arrifuhu al-muhifta minal mubtil. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah al-qadhi, hakim, pemberi keputusan yang maha mengetahui apa yang diputuskannya di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha memberi keputusan, yang maha mengetahui keputusan yang diberlakukannya di antara hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang samar di hadapannya, sehingga dia tidak membutuhkan adanya saksi untuk memberitahukan kepadanya siapa yang benar di atas siapa yang salah. Jadi subhanallah, ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la takhfa alaihi khafiyah. Al-mukhainatal a'yun, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dia maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Oleh karena itu di hadapan Allah nanti semua keputusan akan seadilnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kezaliman-kezaliman, penyimpangan dalam hak manusia, maka akan ditunaikan dengan seadilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengambil hak orang lain, menyembunyikan sesuatu yang haknya bukan miliknya. Meskipun dia pandai bersilat lidah, meskipun dia pandai menggunakan berbagai macam cara di dunia untuk menyembunyikan hak tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti maha mampu untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menampakkan segala sesuatu yang di hadapan yang dilakukan oleh manusia, meskipun disembunyikan dan tidak terlihat oleh orang yang lainnya. Ingatlah nasihatnya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu sewaktu beliau mengatakan, wa tazayyanu lil ardil akbar, bersiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari ditampaknya segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'rafun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu kalian semua akan dihadapkan di hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Maka inilah di antara penjabaran dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kemudian jadi menggabungkan nama yang pengertian daripada Al-Fattah berdasarkan pengertiannya secara bahasa. Karena itu lebih lengkap pengertian daripada Al-Fattah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini disebutkan oleh para ulama artinya adalah huwa alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha' wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha' wa la rada li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya dan memutuskan perkara mereka dengan apa yang diinginkannya,
Dia memberikan anugerah, memberikan minnah, melimpahkan anugerah ke siapa yang dikehendakinya dengan anugerah apapun yang dikehendakinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak hukumnya, yang bisa menghalangi keputusannya dan perintahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Makna ini yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat kedua, "Ma yastahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Kenikmatan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegahnya. Dan apa-apa yang Allah halangi dari manusia, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya setelah itu. Dan dia adalah zat yang maha perkasa, lagi maha memiliki hikmah, memiliki hukum. Inilah makna daripada Al-Fattah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memiliki kandungan yang sangat indah, yang sangat agung, yang dengan ini seseorang pantas untuk menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai nama yang sering diucapkannya dalam doa-doanya untuk dia meminta rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala memerinci nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini dengan perincian yang lebih lengkap dalam keterangan beliau. Kata beliau bahwasanya nama Al-Fattah ini dengan pengertian tadi itu memiliki dua macam arti yang sangat besar. Yang pertama, kembali kepada arti al-hukum. Jadi makna yang pertama, jadi beliau mengatakan lil fattah inayan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah itu memiliki dua arti. Yang pertama, kembali kepada makna hukum. Al-Fattah artinya memberikan hukum. Maksudnya, dialah yang alladzi yaftahu baina ibadihi yahkumu bainahu bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi isabati at-ta'iina wa 'uqubati al-'asina fid dunya wal akhirah. Yaitu yang memutuskan dan menetapkan hukum bagi hamba-Nya dengan ketentuan syariatnya. Jadi dialah yang memutuskan kepada hamba-Nya perkara mereka dengan ketentuan syariatnya, dan juga memberikan ganjaran orang yang mentaatinya serta azab siksaan bagi orang-orang yang berbuat